Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud, mukjizat Nabi Hud, sejarah dan perjalanan dakwah. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekadar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah para Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul. Selain itu, dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah, karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk dipercayai dan diimani, mulai Nabi yaitu Nabi Adam alaihi salam hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah singkat Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 Nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan Nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Nabi-Nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam adalah Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di kelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu dari surat Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihi salam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud dan Nabi Saleh, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Ka'bah Hud. Di dekat Ka'bah Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang berlimpah dan segar. Selain itu, perawatan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Namun,
kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hattar. Target utama dari dakwah yang dilakukan Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud adalah untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad. Selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 128 sampai dengan 135. Nabi Hud alaihi salam menyuruh kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun, kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan, kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sudah terkena penyakit gila. Mereka, kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka, yaitu berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun, perkataan Nabi Hud benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi, sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud, hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai Sang Kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Hud dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Hud. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad,
beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam diri di rumah, tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mukjizat Allah Ta'ala kepada Nabi Hud. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, sehingga ia berbeda dengan sihir. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud, guna untuk membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. Yang pertama, atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam menurunkan hujan, di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat, sehingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Yang kedua, Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan yang dahsyat. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran. Di antaranya, surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Demikianlah kisah Nabi Hud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.